wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rabbana zidna ilma wa rizqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa la yunfa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita masuk di surat An-Naba ya. Surat An-Naba ayat yang ke-20. Oh, tidak jelas ya. Suaranya kurang bagus ya. Coba tuh mau coba gimana caranya. Bagian ini bagus. Ada lagi? Kurang bagus. Bisa? Yes. Bisa. Bagus tidak suaranya? Ya Ustadz. Kalau sekarang bagus suara atau masih kurang jaga, masih kecil begitu? Dapat dengar kayak babas-bas begitu Ustadz. Oh iya. Mau coba. Ada pakai headset ini Ustadz? Iya, pakai headset yang Bluetooth. Jelas cuman kayak babas-bas begitu. Ya, kalau sekarang bagus, bisa. Iya Ustadz. Sekarang bagus suara. Lumayan Ustadz. Berarti tidak ada perubahan. Ya, lihat dulu gimana caranya. Kamu tadi di mana boleh. Kalau tidak pakai headset bagaimana Ustadz? Ya. Coba kalau saya kasih ya. Begini kalau mati headset. Tidak pakai headset ini Ustadz? Iya, sekarang tidak pakai headset. Oh iya, kalau itu jelas Ustadz. Kalau begini jelas ya? Iya, kalau tadi itu jelas cuman babas-bas bagi jadi kayak tiada dapat tahu apa itu saudara bilang ini. Oh begitu ya? Oke deh. Iya. Baik. Oke, begini saja dulu. Tidak pakai headsetnya. Iya, kita mulai ya Lisa ya. Masuk di surat di ayat ke-24 ini. Silakan Lisa. Di i'rab bagaimana dia? La dimulai dari la. La ini apa? Allah. Ayat 24. La ini apa? La. Isim, fi'il atau harfun? Isim, harfun. Isim, fi'il atau harf atau huruf? Isim, huruf Ustadz. Huruf ya. Oke, Iya. dia huruf. Terus sebelahnya yadzuquna. Yadzuquna.
Yadukuna. Yadukuna. Ini fiil apa ini? Yadukuna. Ini fiil kan? Ini fiil kata lampau atau yang ini, yang masa sekarang? Lihat di modul. Lihat modul. Halaman berapa Ustaz? Coba lihat. Yang mudhari Ustaz? Iya, fiil mudhari ini. Yang kata kerja sekarang. Di halaman 39. Yadukuna. Yang yadukuna. Iya. Kalau melihat yang mudhari, lihat yang di awalnya dengan lihat di akhirannya. Lihat huruf di awal. Huruf di awal itu huruf apa itu? Ya. Yang di ayat yang tadi, huruf ya. Oke. Kemudian huruf akhirnya apa? Nun. Waw sama waw dengan huruf nun. Waw dengan huruf nun. Waw sama huruf nun. Kira-kira dia masuk di yang mana? Kalau dilihat di halaman yang 39. Orang ketiga. Yadukun. Orang ketiga. Yang apa dia? Yang huwa? Hunna. Atau hiya? Iya. Hiya? Oh tidak, coba lihat hiya. Hiya kalau di halaman 39 awalnya apa? Ta. Oh Hiya iya. itu awalnya ta. Kalau di sini kan awalnya ya, baru akhirannya itu waw sama nun. Jadi dia yang mana? Yang mana? Yang hunna Ustadz, hunna. Kalau hunna awalannya ya, akhirannya itu sukun sama nun. Jadi bukan waw. Tapi sukun sama nun. Yang suruna ini maskulin. Iya, yang maskulin. Yang hum kan? Oke, la yazukun. Ingat ya, kalau la itu ada dua. Ada la yang diterjemahkan dengan jangan, ada yang diterjemahkan dengan atau bermakna tidak. Kalau dia yang jangan, itu akan menjadikan huruf nun di akhir itu akan hilang. Cuma ini huruf nun kan tetap ada toh? Huruf nun kan tetap ada kan? Maka dia ini diterjemahkan dengan atau dimaknai dengan tidak. Begitu. Jadi dia tidak. Gitu ya. Jadi yazukuna. Kira-kira siapa yang hum ini? Kira-kira siapa yang hum? Yang hum Ustadz. Iya. Coba lihat di ayat yang sebelumnya. Kira-kira siapa yang dimaksud dengan hum ini? Pauli batas litogina. Betul, yang litogina. Baik, berikut yang selanjutnya. Tidak. Sebelahnya. Sebelahnya bagaimana? Filmnya huruf jar. Gimana? Oke, huruf jar terus
Sebelahnya itu, setelah huruf jar itu akan mempengaruhi apa? Isim. Oke, isim. Ya. H ini jar atau tidak? Jar ya. Iya, H ini jar atau tidak? Jar ya. Jar atau tidak? Jar. Iya, oke. Jar dari apa dia? Apa DP rofa? Rofanya iya. Iya betul, rofanya iya. Baik. Jadi fiha jadi di dalamnya. H ini maskulin atau mudzakkar atau muannats? H. Tadi kan sebut hiya. Berarti dia feminin. Iya, feminin muannats. Dia ini merujuk ke mana dia? H ini. Muannats. Tidak merasakan di dalamnya ke itu merujuk ke jahanam. Iya betul. Karena jahanam itu kan dia feminin kabib. Kita sudah bahas kemarin itu kan. Dia feminin kabib. Baik, lanjutnya sebelahnya. Bardan, kesejukan. Nah, bardan. Bardan ini kenapa dia bardan? Dia sebagai apa dia bardan? Khobar. Oh, bukan. Kalau khobar itu ada kana sebelumnya atau yakunu sebelumnya. Tapi kan sebelumnya tidak ada kana atau yakunu. Sebelumnya hanya ada apa? Sebelum fiha ini apa? Ada yazukun. Fi'il itu yazukun ini kan fi'il. Jadi bardan ini adalah, bardan itu kalau bardun apa? Bardun, bardan, bardin. Bardun apa? Bardun apa? Rofa nasab atau jar? Rofa. Oke, bardan? Nasab ya. Oke, nasab artinya apa? Aduh. Pelajaran di awal. Nasab artinya apa? Yang maf'ulun bi begitu, Ustaz. Iya, kalau coba lihat pengertian nasab di modul itu. Objek atau keterangan dari sebuah fi'il. Nah, objek atau keterangan dari sebuah fi'il. Jadi bardan ini dia objeknya atau nasabnya, atau kita atau di i'rabnya itu namanya maf'ul bih atau objek ya, maf'ul bih atau objek. Kemudian berikut lagi sebelahnya. Sebelahnya dan tidak. Maksudnya ini dia penekanan, Ustaz? Kata wawu di sini atau tidak. mengulang? Wawu di sini sebagai karena disebut dengan dan, artinya atof, menyambung. Wawu atof. Oh ya, menjelaskan. Oke, wawu atof dia. Tidak. Kemudian la itu masuk apa lagi tadi? Isim, fi'il atau huruf? Isim, huruf. Oke, huruf. Kemudian berikut lagi. Syaroban. Kenapa dia syaroban? Dia nasab. Betul, nasab. Iya, kenapa dia sampai syaroban? Bukan syarobun, bukan syarobin. Jawabannya karena ini adalah ma'tuf. Jadi huruf waw itu adalah huruf atof namanya. Huruf waw ini huruf atof. Jadi mau yang bardan ini ma'tuf ilai namanya, baru yang syaroban ini ma'tuf namanya. Nah, jadi apa yang diamalkan oleh bardan maka akan diamalkan oleh
kata yang setelah huruf waw itu. Begitu. Jadi akan diamalkan oleh kata yang setelahnya. Jadi karena bardan ini dia objek, tentunya karena ada huruf waw sebagai penyambung untuk kata yang setelahnya, maka kata yang setelah huruf waw itu juga maka dia sebagai objek. Begitu. Karena huruf waw itu dia huruf penyambung dia. Kayak misalnya begini. Saya makan buah dan sayur. Buah itu adalah objeknya. Baru ada huruf waw di situ sebagai penyambung dengan kata yang setelahnya adalah sayur. Jadi sayur juga itu memiliki kedudukan yang sama dengan buah sebagai makanan yang saya makan. Paham ini? Iya, jadi apa maksudnya? Selamanya begitu, Ustaz? Iya, begitu dia. Maksudnya selamanya bagaimana? Apa yang dipahami? Baru dibilang Itu selamanya. misalnya bardan kan, baru ada penyambung, jadi dia syaroban, jadi sama-sama kan dia punya ini apa tuh harokat begitu, jadi nasab sama-sama. Iya betul, sama Atau dia. Pokoknya kalau di lain kata ada yang apa namanya gitu, rofa gitu. oh tidak ada. Kalau dia atof Jadi cuma dinasab gitu kan. Tidak, bukan begitu. Dia itu penentuannya kalau di awalnya bardun, maka yang di misalnya u awalnya u, baru di setelah wa itu juga dia u. Begitu. Kalau di awalnya dia a, maka setelah wa-nya itu dia juga dia a. Jadi wa ini itu akan menjadi penyambung dengan kata yang setelahnya, yang dimana kata setelahnya itu secara alamat, secara kedudukan dia sama dengan kata yang sebelum huruf wa itu. Begitu. Misalnya Zaid dan Ahmad memakan pisang. Kalau Zaid itu kan Zaidun, Ahmadun. Zaidun wa Ahmadun, begitu. Zaidun wa Ahmadun. Begitu. Jadi Zaid dan Ahmad makan pisang. Jadi Sama-sama huruf waw itu sama-sama kedudukannya yang sebelum huruf waw dan setelah huruf waw. Oke. Iya. Coba tadabbur. Silakan tadabbur dari apa yang anti pahami. Nanti begini ya. Nanti yang ikut kelas ini setelah insyaallah surat An-Naba, saya akan berikan, setelah surat An-Naba ini saya akan memberi modulnya, insyaallah gratis surat An-Naba ini untuk bagi para peserta yang ikut ya. Modul tadaburnya, tapi dia bentuk PDF biasa. Insyaallah. Jadi supaya bisa jadi bahan bacaan atau bahan ajar untuk tadabur ringan. Baik, silakan. Bagaimana? Tidak merasakan tidak. Bagaimana? Suaranya hilang ini? Bisa? Suara anti hilang atau suara aneh yang hilang ini? Ada Ustadz punya suara ada. Oh mas, berarti Lisa punya yang hilang ini. Lisa, anti punya suara hilang ini Lisa. Hanya gangguan jaringan sama Lisa ini. Cek Lisa. Oke, sambil menunggu Lisa, Ibu Novi. Ada pertanyaan dengan ayat 24 ini? Belum Ustadz, masih beradaptasi. Oh, Masya Allah. Tapi sudah paham ya dari penjelasan tadi? Iya, insya Allah. Baik. Coba Ibu Novi tadabbur dulu ayat 24 ini. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman. Mereka itu berarti yang litorina ini ya Ustadz, orang-orang yang berlebihan itu dimasukkan ke dalam neraka, di mana mereka
tidak ada kesejukan sama sekali. Artinya berarti Masya Allah, hawa panas dan api yang sangat panas terus menyertai mereka, dan juga tidak ada minuman. Iya, betul, Masya Allah. Oke, begitu? Iya, meskipun mereka haus, tapi tidak ada minuman yang bisa untuk dahaga mereka, melepas dahaga mereka itu. Masya Allah. Terus? Oke. Terus? Oke. Lisa? Ya Ustaz, tak keluar Ya, saya itu jatuh. jaringannya kurang bagus mungkin. Silakan, tadaburannya. Oh, ya dari saya suka bingung. Ayat ke-24 ini Ustaz jadi menjelaskan tentang keadaan di dalam neraka. Jadi mereka di sini yang tadi di ayat sebelumnya itu orang yang melampaui batas. Jadi orang itu tidak akan merasakan seperti yang dirasakan orang yang ada di surga. Ya, orang tidak mendapatkan kesejukan dan tidak mendapat makanan dan minuman. Begitu Oke, Ustaz. betul. Iya, betul. Nanti jangan dulu kasih mati mic-nya. Gini, kehidupan Arab itu anti tahu seperti apa? Panas kan? Ya, ya. Kehidupan di Arab itu panas kan? Iya kan? Apalagi di masa dulu. Jadi panas sekali. Panas ada kalau panas itu kan ada kaitan dengan, kalau misalnya terik matahari panas, pasti ada kaitan dengan syaroban, dengan haus. Nah, jadi kalau ini ayat dibawa ke negeri-negeri Eropa mungkin kurang mengena. Tapi kalau orang lihat posisi mereka di masa dulu, ya, orang tidak lihat orang sekarang karena orang kan rata-rata rumahnya ada AC-nya, ya kan? Tapi di masa dulu itu panasnya luar biasa dan tempat di rumah pun itu tetap panas. Jadi kalau sekarang itu rata-rata di Arab itu kan dia pakai AC untuk ini hawanya supaya agar tetap dingin, menjaga hawanya agar tetap dingin. Kecuali kalau musim dingin ya, itu beda lagi. Baik, kemudian berikut. Jadi orang-orang Arab itu sangat paham sekali apa itu kesejukan, bardan, karena mereka itu sudah terbiasa dengan hawa yang panas. Jadi bardan itu sangat enak sekali bagi orang. Kalau misalnya pernah anti gerah jalan, lama gerah jalan, pasti anti tahu sekali seperti apa itu kesejukan setelah bergerah jalan sekitar 1 jam. Wah, dingin sekali di sini, tadi panas sekali, begitu. Nah, kemudian wala syaroban. Orang kalau misalnya kepanasan, apalagi kalau di perjalanan di Arab dulu itu mereka berjalan panjang perjalanan mereka ataupun jauh perjalanan mereka, maka mereka itu pasti akan mendapatkan atau merasakan haus. Jadi mereka akan merasakan kehausan. Nah, makanya kemudian Allah memberikan pernyataan kepada orang Arab yang sangat dekat dengan kepanasan, dan menurut mereka kesejukan itu artinya dingin, itu adalah hal yang indah. Begitupun dengan minuman, adalah satu minuman itu namanya apa ya, hal yang sangat diinginkan oleh orang-orang Arab. Maka sangat erat sekali pada orang ini ayat di masa itu ya. Makanya kemudian Allah katakan mereka tidak akan merasakan yang namanya kesejukan. Oh, orang bilang, berarti panas terus kayak kondisi sekarang. Wala syaroban, dan mereka tidak pula akan mendapatkan minuman. Berarti haus sekali itu. Ya kalau kalau orang-orang di sana. Sama dengan kalau antum bicara tentang masalah kelaparan. Kalau ada orang yang mau ceramah toh, baru ada orang yang tidak jaga ada makanan di rumahnya dengan orang kaya. Kira-kira yang paling kena dengan ceramah itu siapa? Orang yang tidak ada makanan.
orang yang tidak ada makanan. Begitulah la yadzuquna fiha barda wala syaroba. Kalau orang memposisikan orang punya diri itu sebagaimana orang-orang Arab di masa itu, orang akan sangat paham dengan ayat ini. Begitu. Gitu ya. Ya, Oke, lanjut. Lanjut masih Lisa dulu karena orang mau bikin dua ayat. Setelah ini Ibu Novi. Ayat 25 masih Lisa. Illa hamima wa ghassaqa. Illa ini apa? Illa ini namanya illa ini adalah huruf istisna, pengecualian. Apa Ustaz? Pengecualian, istisna. Istisna. Namanya illa itu artinya pengecualian. Huruf apa tadi Ustaz bilang? Istisna. Iya, istisna. Jadi pengecualian dari pernyataan sebelumnya. Jadi illa itu adalah pengecualian atas pernyataan sebelumnya. Baru setelah illa ini adalah isim atau keterangan, pokoknya isim ataupun keterangan yang berbeda dengan apa yang dijelaskan atau disebutkan sebelum illah. Begitu. Biasanya begitu. Wallahu alam ya. Pokoknya begitulah. Illah itu artinya istisna, pengecualian. Jadi setelah kata illah ini dia punya apa tidak sesuatu lain dengan yang itu tadi. Biar apa berlawanan begitu. Iya, mereka tidak akan kayak berlawanan ya. Kan mereka tidak akan merasakan kesejukan. Mereka tidak akan mendapatkan minuman kecuali. Artinya tetap akan mendapatkan minuman. Begitu. Mereka tetap akan mendapatkan minuman. Di luar pembahasan minuman apa yang mereka dapatkan ya. Di luar itu. Perpustakaan. Nasab tadi Ustaz. Iya. Nah di sini berikut. Kemudian sama dengan yang wow tadi itu yang wow penyambung. Dia juga air luka dan namanya jadi gosakon. Iya, betul. Hamiman ini adalah dia juga masuk sebagai objek dia. Ya, sebagai objek. Jadi sebagai objek yang mereka akan minum itu adalah air yang sangat mendidih. Ya, jadi objek. Jadi kenapa hamiman? Karena dia objek ya. Bukan hamimun, tapi hamiman itu karena dia adalah objek. Nasab dia. Begitu ya. Yang air luka dan mana juga yang objek kan Ustaz? Iya, betul. Iya sama yang di atas tadi yang baru dan wala syoroban. Iya, sama dia, sama dia. Begitu, sama dia. Kemudian ada huruf wa di sini. Ini lagi huruf wa ini sebagaimana yang tadi. Ini huruf waw atof. Bagaimana tadi kaidah huruf waw atof? Apa kata yang setelahnya dengan kata sebelumnya? Bagaimana? Dulu kaidah? Iya, jadi kata sebelum yang huruf waw dan setelah huruf waw itu sama-sama kedudukannya. Iya, sama kedudukannya. Betul itu. Jadi kalau misalnya di awalnya dia nasab, maka pasti setelahnya juga dia nasab. Jadi dua-dua ini bisa dianggap sebagai apa namanya objek lah.
bisa dianggap sebagai objek. Gitu ya. Jadi bisa dianggap sebagai objek, tapi secara struktur ayat dia ini disebut dengan mustathna mansubun, ya, pengecualian dengan mansub, pengecualian dengan mansub. Gimana Ustaz? Pengecualian dengan mansub? Iya, mustathna sama dengan istithna tadi. Jadi pengecualian baru dengan posisinya itu menjadi posisi mansub, tetap dia nasab, yang kembali pada fiil yang sebelumnya. Jadi kan la yadukuna, mereka tidak merasakan kesejukan dan minuman, atau mereka tidak mendapatkan atau merasakan kesejukan dan minuman, kecuali. Nah, pengecualian itu kemudian menyebutkan mereka hanya akan mendapatkan apa sini? Hamimau wa ghasaqo, air mendidih dan nanah. Jadi hamiman, sampai jadi hamiman itu dia mau kembali ke fiil yang di la yadzukuna itu. La yadzukuna. Kan nasab itu kan disebut dengan nasab itu adalah objek atas aksi, ya, apa? Objek atau keterangan dari sebuah aksi. Aksinya itu la yadzukuna, itu tetap la yadzukuna. Jadi mereka ini tetap akan dapat minuman Ustaz, tetapi minumannya yang lain. Iya, mereka tetap akan mendapatkan minuman yang lain. Karena secara makna dia seperti objek kan, minuman ini tetap air dengan nanah ini kan tetap dia mendapatkan ini. Dia posisinya seperti objek, maknanya seperti objek. Air yang hamiman ini, air yang mendidih ini kan pasti panas sekali. Hamiman itu kayak ini dia, pokoknya DP saking mendidihnya itu, kalau pernah dapat lihat ini, oh pasti ya, air yang mendidih sekali itu dia meletup-meletup. Dia meletup-meletup. Nah, meletup-meletup itu kalau air mendidih sekali. Nah, dia saking mendidihnya hamiman sama dengan ghafur. Ya, kalau dia disebut dengan ghafur artinya maha pengampun. Kalau hamim sama DP ini kedudukan kata itu artinya mendidih sekali. Kalau mau bilang mendidih kayak di dunia ini belum ada yang bisa menyamakan dengan hamiman ini. DP mendidih itu, makanya sampai dengan hamiman sama dengan ghafurun rahiman, itu berarti mendidih sekali. Jadi mendidih sekali Ustaz ya. DP mendidih itu begini, kalau misalnya didekatkan di wajah, maka wajah itu akan meledak. Itu saking panasnya air itu. Baru orang ini dipaksa untuk minum. Yang litogina ini mereka dipaksa untuk minum. Jadi kan mereka sangat kehausan toh. Azab di neraka itu ada namanya azab batin, kemudian ada namanya azab fisik, dan ada namanya azab ini perasaan. Maksudnya kayak kelaparan, kehausan. Jadi azab dengan batin itu begini, diberi rasa sedih, diberi kecewa, diberi rasa sesal, itu pokoknya bercampur perasaan itu sama dorang. Yang dimana bagi para penghuni surga itu tidak ada semua. Penghuni surga itu tidak ada kecemburuan, tidak ada dendam, tidak ada sedih, bukan tidak ada, tapi mereka tidak lagi mengenal seperti apa itu sedih. Jadi sudah dicabut itu perasaan itu. Begitu bagi para penghuni surga. Semoga Allah masukkan kita semuanya di dalam surga. Amin. Kemudian tadi kalau penghuni
neraka kebalikannya. Jadi mereka itu ditarik kebahagiaan. Jadi mereka tidak tahu seperti apa kebahagiaan itu. Jadi mereka ditarik. Yang mereka tahu itu hanya sesal, sedih, kecewa. Itu namanya azab hati. Kemudian azab fisik itu ya kayak seperti sebagaimana dipukul dan seterusnya. Ada azab organ. Nah, saya bilang azab organ tubuh lah. Seperti apa azab organ tubuh yang dialami oleh penghuni neraka? Kehausan, kelaparan, sesak nafas, ya begitu, stres dan lain-lain. Jadi memang di neraka itu ya sangat buruk sekali. Kemudian wagosako. Dan semua ini DP. Wagosako itu mereka juga diberi nanah. Jadi nanah di sini ada yang menyebutkan osako itu sebenarnya bukan nanah, dia bercampur. Pokoknya nanah dicampur darah, dorang pedara. Pokoknya nanah karena yang disiksa toh, jadi ada nanahnya. Jadi diambil dorang penana dari siksaan itu, baru diambil darah dari siksaan mereka itu, baru air mata mereka juga diambil, baru keringat mereka juga diambil, baru dicampur satu kali. Baru gosakon itu dia didinginkan, jadi dingin sekali dia. Saking dinginnya, wah kayak membeku lah, dingin sekali. Tapi dia baunya busuk sekali, baru dipaksa untuk diminum. Begitu. Baru Oke, membayangkan bikin takut kok. Iya, oke, mantap, gitu ya. Ya, Ustaz. Kalau malam-malam begini biasa menjelaskan apa sama santri Lisa. Iya, Ustaz. Kayak biasa kalau malam begini menjelaskan apa sama santri. Ada juga menjelaskan anti-anti itu, ada menjelaskan tentang ilmu begitu-begitu. Oh, dia aku ada yang kayak nasihat begitu, Ustaz. Biasa biasa juga saya ambil dari yang begini sih. Masya Allah, iya. Dari harabu yang biasa saya dapat. Iya, nanti insya Allah pokoknya setelah naba ini saya beri modul ya, baru nanti itu jadi bekal untuk di halaqah anti masing-masing. Iya, Ustaz. Iya, insya Allah. Supaya orang juga mengerti kalau baca Al-Quran, karena kemarin waktu pas ujian tapi ada bukan ada bantu sih, cuma ada kasih clue, cuma ada tanya-tanya kata penyambung begitu, nanti ada yang tahu, langsung lupa. Memang kalau belajar yang terbaik itu adalah dengan mengajar, memang supaya itu meroja. Jadi masih kurang orang punya Arab, bahasa Arab. Iya, insya Allah. Baik, terima kasih Lisa. Ibu Novi, lanjut Ibu Novi, ayat 26 sama 27. Ya, Sepulang ini dari dealer. Tadi dorang libur Ustadz, ada minta online. Oh, Masya Allah. Iya, karena libur cuti ya. Iya. Bersama. Nah, Ustadz ayat 26 ya Ustadz. Iya, ayat 26, silakan. Jaza'an wifaqan. Jazaan ini berarti masih maf'ulun bih dari ini ya Ustadz, yang yazukuna. Betul. Nah, berarti ya dia masih maf'ulun bih, jadi statusnya nasab. Kemudian wifaqon ini naat dari jazaan. Betul. Coba naatnya bikin dulu. Apa statusnya sama-sama apa? Sama-sama nasab. Kemudian yang berikut jumlahnya sama-sama apa? Sama-sama mufrad. Kemudian umum nakiroh. Kemudian berikut
Muzakkar Kemudian apa muannas? muzakkar. Oke, muzakkar. Coba tadabburannya. Sebagai pembalasan yang setimpal. Berarti Allah Subhanahu wa taala itu akan memberi balasan kepada ini kan balasan ini kepada yang di neraka ini ya Ustadz ya? Di neraka Iya, ini. betul. Jadi Allah itu memberi balasan itu bukan karena tidak ada apa-apa, bukan karena tanpa sebab, tetapi karena perbuatan mereka sendiri yang selama di dunia ini kan kalau ditarik ke awal itu mereka mengingkari hari kiamat, mengingkari hari berbangkit, mereka tidak percaya kalau akan dihidupkan lagi setelah mati. Begitu kan Ustaz? Iya, betul, Masya Allah. Mantap. Jadi dari karena mereka mengingkari semua apa yang sudah Allah berikan, dakwahkan ya, sudah sampaikan kepada Rasulullah menyampaikan bahwa kelak semua manusia itu akan dimintai pertanggungjawaban atas segala kehidupannya di dunia ini. Tetapi orang-orang kafir itu menyangkalnya, mengingkari, tidak ada itu hari balasan begitu, hari berbalas begitu, tidak ada. Nah ini baru Allah kasih lihat, benar-benar ada pembalasan yang setimpal. Betul, Masya Allah. Dan buruknya pembalasan itu atas perbuatan yang mereka lakukan. Iya, baik. Coba ayat ke-27 sekarang. 27. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Innahum, inna itu harfun nasab. Terus Hum itu dia kan domir. Domir apa dia? Dari jamak. Jamak apa? Domir jamak goib. Ya. Iya, jamak goib. Artinya berapa orang? Banyak, lebih dari 3. Oke. Hum ini karena setelah inna, maka dia adalah harusnya dia nasab kan? Iya. Iya. Dia punya rofa apa Ustaz? Lupa saya ini. Dia rofa juga hum. Dia rofa juga hum. Iya, ya. Karena nasab jarnya itu kan hum-him. Hum-him, oh ya. Iya, makanya hum ini dia nasab. Dia nasab juga. Begitu. Oke, terus lanjut. Kemudian kanu ini fiil madi yang ini yang banyak yang hum. Iya. Oke. Hum ini kembali kemana dulu dengan kanu itu yang banyak itu hum. Yang litovina ini. Betul. Terus ya, innahum kanu, kemudian yaitu fiil madi yang hum, kemudian la yarjuna itu fiil mudhari. Fiil mudhari. Kemudian fiil mudhari la yarjuna. Yarjuna artinya tidak mengharapkan. Hisaban maf'ulun bihi dari yarjuna. Yarjuna itu dia posisinya apa? Huwa huma hum, hiya huma huna, anta antuma antum. Hum. Iya betul. Hum. Kembali lagi ke litogina itu ya. Baik, coba tadabburannya ayat 27. Sesungguhnya mereka tidak takut kepada hisab. Ya. Iya, maksudnya ya mereka itu kan menyangkal hari berbangkit, hari kiamat. Jadi mereka itu menyangkal tidak ada itu hari hisab. Pokoknya so meninggal, so dikubur ya sudah. Sehingga mereka tidak takut akan ada balasan kelak begitu. Iya, betul. Dan itu banyak sekali juga yang menjadi ini pemikirannya
umat muslim hari ini, ya pemikirannya umat muslim, mungkin muslim hari ini tetap percaya ada namanya pembalasan, ya ada namanya pembalasan. Cuman seakan-akan muslim itu, bukan seakan-akan ya, tapi rata-rata muslim itu tidak memahami dengan baik dan benar. Kebanyakan muslim, apa yang akan mereka dapatkan setelah mereka mati. Pokoknya di mindset mereka, pemikiran mereka itu, namanya mati ya istirahat, tidak ada kaitan dengan amal soleh. Biasa kalau ada orang sakit itu, orang bilang bahasa Gorontalo itu, so istirahat dia hati, so lala dia, dipesaki hati. Oh iya. Jadi itu saja. Jadi pemikirannya orang itu dia so istirahat. Padahal belum tentu. Tergantung kalau dia memang beramal, istirahatnya itu. Tapi kalau dia tidak beramal, ya itu merupakan penderitaan awal untuk dia ketika dia mulai sudah berpindah alam itu. Begitu. Oke, masih ada? Ada bertanya? Sudah Ustaz, cuma itu. Oke. Jadi setiap hari kita itu seringkali dilalaikan dengan dunia, sehingga seringkali kita lupa dengan pembahasan tentang hari kiamat. Di antaranya pembahasan tentang surat An-Naba ini. Saya itu pernah kena was-was. Alhamdulillah Allah sudah kasih sembuh. CP was-was itu pernah saya pikir, setelah surga dan neraka ini apa ya? Coba bayangkan, saya mau pikir itu. Setelah surga dan neraka ini apa ya? Karena pemikiran saya itu, pemikiran syaitan itu yang dibisiki ke saya itu, karena di mana Allah itu dia ternyata akhirnya melakukan tindakan dengan penciptaan terhadap Adam, yang sebelumnya itu ada jin yang tinggal dan ada di bumi ini. Makanya saya pikir berarti akan ada kemungkinan berganti lagi zaman yang dimana sebagaimana jin diganti oleh manusia. Wah, itu di pikiran pas saya itu, subhanallah. Sampai Allah selamatkan saya dari pemikiran itu. Ternyata adalah kita itu hari ini overthinking itu disebabkan karena kita kurangnya ilmu. Jadi orang kalau misalnya kurangnya ilmu, dia bisa overthinking. Bisa kurangnya ilmu itu. Dan overthinking ini dia merupakan kalau di ini ya, kalau di Islam itu dia adalah waswas syaitan. Ya, kalau di dalam Islam itu waswas syaitan. Dan tujuan daripada waswas syaitan itu dengan memasukkan kayak sebagaimana overthinking itu untuk memperkeruh akidah kita. Ya, sebagai tambahan ini sebelum mau ditutup. Ada namanya penyakit brain rot. Brain rot itu banyak sekali di YouTube. Siapa yang tahu brain rot itu? Apa artinya? Pembusukan otak, orang yang suka scrolling begitu, Ustaz. Iya, betul. Jadi brain rot itu diantara kebusukan otak karena kebiasaan scrolling video pendek. Ya, jadi makanya untuk bisa menyembuhkan brain rot itu dengan cara kita melihat YouTube yang tayangannya lebih panjang. Kayak misalnya kita dengar kajian yang 1 jam, kita dengar penjelasan tentang Islam itu tadabur kayak begitu, atau tafsiran yang 1 jam. Karena kalau memang sudah terbiasa kita ini dengan video-video pendek, tidak suka kita dengan tontonan yang panjang durasinya, kita tidak suka. Itu akan kita rasakan itu. Pokoknya kalau sudah terbiasa dengan video pendek, durasi yang panjang kita benci, kita tidak suka. Tapi ingat, brain rot itu atau kebiasaan scrolling, karena kan kalau kita scrolling itu kalau sudah terbiasa ulang terus, maka ada namanya emosi yang tidak stabil. Kadang lihat yang begini tertawa, satunya lagi takut. Cuma 1 menit, jadi emosi kita itu seperti dipermainkan. Satu sebelahnya lagi tiba-tiba beriman karena ada rasa takut kepada Allah, pokoknya hanya 1 menit. Akhirnya mempengaruhi hati kita, mempengaruhi pikiran kita. Dari situ akibat ada namanya overthinking. Jadi perubahan sikap. Ya, bukan perubahan sikap ya, perubahan perasaan atas tayangan yang 1 menit itu, sehingga mempengaruhi pikiran kita. Ketika pikiran itu sudah dipengaruhi, maka dia berubah menjadi overthinking kan. Apa yang di overthinking ini akan mulai
dibawa pada kehidupan secara nyata. Jadi akan dibawa pada kehidupan secara nyata. Makanya kalau orang lihat sekarang kasus-kasus orang yang kena penyakit mental itu hari ini lebih banyak daripada orang-orang dulu, ya. Tapi penyakit mental itu jangan hanya lihat kepada orang yang jalan-jalan di ini jalan saja. Tapi ada beberapa yang penyakit mental itu yang mereka tidak mampu untuk bisa keluar dari masalah, mereka tidak mampu untuk bisa memahami masalah. Pokoknya akibat dari itu semua, ketika mereka memiliki masalah, mereka mengambil jalan pintas. Ada yang akhirnya melakukan perbuatan maksiat, ada yang akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan zalim, seperti bagaimana mungkin pembunuhan dan seterusnya. Makanya kasus-kasus yang begitu banyak sekali terdapatkan di hari ini. Oke, demikian. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Afwan Ustaz, ada mau tanya. Oke, silakan. Setelah modul 1 ini Ustaz, apa tidak ada modul selanjutnya? Soalnya kalau mau dilihat masih kurang sekali materi. Kalau kita cuma berpatokan di modul 1 ini, kemudian mau mengi'rab ini, kayak ini mau mengi'rab an-naba ini, masih kurang sekali materinya. Kan harusnya kita mendapatkan materi dulu, materi isim-isim yang marfu itu apa-apa, materi isim-isim yang mansub itu apa-apa, materi isim-isim yang majrur apa-apa. Jadi kan lebih mudah untuk mengi'rab. Oh iya, sebenarnya kalau untuk modul yang kedua tidak ada. Modul yang kedua tidak ada. Cuman diarahkan dari modul itu, dari modul yang sudah didapati itu ada pengembangan secara pribadi, pengembangan secara mandiri. Nah, pengembangan secara mandiri ini bisa dengan cara kita melihat dari kelas-kelas yang lain mungkin. Jadi karena memang kita sudah ada modal dari modul yang awal ini, ketika kita masuk dengan kelas-kelas yang lain mungkin kita akan mudah untuk mengikuti kelas itu. Sebagaimana mungkin penjelasan tentang masalah kana dengan laisa tidak ada di dalam modul itu, tapi penjelasan tentang kana dengan laisa itu akan dijelaskan ketika i'rab ringan begini. Jadi i'rabnya i'rab sederhana. Ustaz, modul ini mungkin apa dulu ya? Ada kan tadi Ustaz bilang yang di neraka itu kan ada adab batin kayak sedikit jiwa sesal marah, begitu juga kan termasuk Ustaz. Iya betul. Mungkin apa dulu dia korelasi dengan yang ada hadis yang latak wala kaljan itu Ustaz. Iya, jangan marah bagimu surga. Atau kalau orang marah itu kan disuruh berwudu begitu. Mungkin itu korelasi di situ Ustaz. Sebenarnya kalau hadis itu, kalau disebutkan dengan jangan marah bagimu surga itu, karena kemarahan itu bisa membawa kepada perbuatan ini, perbuatan-perbuatan yang menjerumus pada perbuatannya pelaku neraka. Orang kalau marah itu akan melakukan tindakan yang sebenarnya dia tidak akan melakukan itu di waktu dia itu waras. Orang kalau orang marah, makanya disebutkan dengan la taqdab walakal jannah. Jangan marah, maka bagimu surga. Karena kebalikannya, kalau marah itu kemungkinan besar dia akan melakukan tindakan-tindakan yang menjerumus kepada perbuatan zalim yang bisa membawa dia kepada neraka misalnya begitu. Iya Ustaz. Jadi mungkin korelasinya dengan yang tadi kan Ustaz bilang. Jadi saya pengen hadis. Boleh juga begitu. Karena orang marah itu juga memang identik para penghuni neraka sih. Tapi kemarahan mereka tidak sebanding dengan kemarahan malaikat yang menjaga mereka. Lebih marah lagi malaikat. Ya Ustaz, syukran. Iya, afwan. Oke, gimana? Masih ada? Oke, mungkin sudah tidak ada. Kita cukupkan pertemuan di malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.